tiba kok gelap terus gitu. Ya, agak agak risiko emang ini masalahnya nih. Ya, kadang-kadang udah sengaja agak jauh live-nya kan, live zoom-nya udah jauh dari kasur, tapi pas nengok kasur kayak dipanggil-panggil, ya, ya begitulah. Hmm. Emang susah gitu teman-teman di jam-jam segini. Apalagi sahurnya tadi, ya Allah, ayam goreng gitu kan. Ayo Ntar gue. dulu, jangan langsung dibahas nih. Masih lama nih, Masih judulnya pagi. masih lama, masih pagi ya. Maka teman-teman, kita gamesnya dulu. Gamesnya gini, eh teman-teman, eh saya kasih satu clue huruf, ya. Coba deh dikasih chat dulu. Siap nggak nih kita belajar pagi hari ini? Konteksnya tetap belajar ya, walaupun kita ada sedikit games gitu ya. Siap nggak belajar hari ini, pagi ini? Siap. Kak Serly siap. Yang lain gimana? Siup, mantap. Siup. Insya Allah siap. Oke, ya siap. Oke, mantap. Masya Allah, tabarakallah. Saya doain teman-teman ya. 16 orang ini Allah mudahkan, Allah berkahi rezekinya, Allah berkahi waktunya. Oke. Oh, ada panitia juga. Siap. Alhamdulillah. Oke, udah siap ya. Oke, gamesnya simpel banget teman-teman. Kita nama gamesnya hmm, ca cabarang. Apa tuh cabarang? Cari barang. Disingkat-singkat aja ya. Jadi nanti Ane akan kasih teman-teman clue satu huruf. Silakan ya, silakan cari barang sesuai clue tersebut. Misalnya eh, misalnya cari barang yang huruf depannya misalnya Kak, terus kacamata, ya kan bisa, bisa, boleh, boleh. Terus, nah, barangnya sebagai bukti konkret bahwa teman-teman apa namanya, nggak scam, nggak scam lagi, ditunjukin di kamera barangnya, gitu. Bisa ya? Oke, kita coba cek nih. Oke, siap? Kita mulai cari barang yang huruf depannya P, 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 P. Nih biasanya nih kalau misalnya di chat nggak dibalas-balas, P, P, P. Tuh, atau nggak di grup. Apaan tuh, Bang Aldo? Nggak kelihatan, Bang? Coba deketin Bang. Bang Aldo tadi duluan tuh. Parfum Kak. Oh, Parfum. Oke. Nih yang Kak Serli panado. apa nih? Kak Serli apa nih? Parfum juga, Bang. Parfum juga. Wih. Yeah. Kak Fadliah. Apa itu? Pulpen. Oke, cakep. Karita. Karita apa tuh Kak? Pulpen ya? Iya, pulpen. Pulpen. Oke. Kak Rodutul Jannah. Pulpen. Insya Allah. Kak Tri. Pulpen. Kak Aisyah. Pulpen. Kak, mana? Kak Syahril. Mana barangnya Pak? Kak. Apaan tuh Kak? Parfum juga itu. Pewangi ruangan. Wangi ruangan. Parfum ruangan. Jadi ada aroma-aroma terapi menyegarkan. Pantesan seger banget Kak Syahril ya. Ada parfum ruangannya. Kak Rafida, Kak Rafida apa tuh Kak? Kak kelihatan tadi tuh. Belum, belum. Waduh, luar biasa ini pencariannya. Tetap ditunggu Kak, ditunggu. Oke, Kak Rafida tadi udah deh ya pulpen. Ah, jangan dimatiin dulu on camnya. Langsung ditembak ya. Aduh maaf ya teman-teman ya, pagi-pagi agak galak dikit. Enggak sih, enggak galak. Aku baik kok. Namanya Raihan soalnya. Mana tadi Raihan ada deh. Raihan udah nggak ada lagi. Ya Allah kenapa dia nggak ada? Tadi ada yang namanya Raihan. Hilang dia. Oke. Udah ketemu Kak Rafidah? Kak Rafidah ini juga. Wow bukan panitia. Bukan. Ini kita coba cari. Ini soal kenapa kenapa tadi kan ini waktu-waktu yang krusial guys. Ya. Ini gamesnya ya biar fokus juga sih ya. Biar fokus. Biar kita agak sedikit bergerak untuk mencari barang. Mohon maaf nih kalau misalnya jadi harus beranjak berdiri gitu ya buat ribet-ribet nyari barang. Nah, oke, makasih yang tadi udah dapat barangnya ya. Oke, oke, selanjutnya barang selanjutnya deh. Kita coba ya. Sekarang silakan teman-teman coba bantu. Silakan cari barang. Ah, ini Kak Rafida muncul lagi. Udah dapat barangnya, Kak?
Masya Allah. Oke, selanjutnya ya kita coba cari, silakan teman-teman cek cari barang yang huruf depannya H. H apa itu H? H, Oh, HP itu dong. itu apa tuh Kak Rafida? Langsung duluan Kak Rafida, sat. Kertas, kertas. Oh kertas. Kok kertas? Oh paper, karena paper apa gimana? K kan. Oh H tadi Tadi yang H, P belum, belum. H, bukan K, H, huruf K. H. H, halo, 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 H, H. HP. Oke, HP, Kak Sherly HP, mana lagi? Kak Triwila HP, oke mantap. Kak Aldo HP, Kak Rita HP, Hanger, Kak Dia hanger. HP. Hanger, Kak Syahril, Masya Allah. Oke, Kak Rofifa sedang berpikir. Masya Allah luar biasa pagi-pagi diajak berpikir. Mohon maaf nih Kak Rofifa. Mencari, aduh barang apa ya? Barang, aduh hilang, aduh barangnya hilang. Gimana ini? Semoga segera ketemu ya. Nah, oke. Masya Allah. Ini sambil tanya juga Bang Husen. Berarti total berapa nanti yang hadir nih? 24 harusnya ya berarti. Maksimal 14 orang. Oh, 14 Namun orang. memang ada yang izin tadi belum bisa hadir full, jadi ada yang duluan karena ada urusan penting lain. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Semoga Allah mudahkan urusannya. Amin. Oke, oke, apa? Ya udah nggak apa-apa. Kasihan. Kita lanjut ya. Nah, kalau saran aku, Kak Rofifa nggak apa-apa, carinya hanya HP deh. Tapi HP-nya juga lagi dipakai ya? Apa gimana? Oh, emang lagi di HP. Makanya bingung. Gimana nih? Di HP dengan HP gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman, eh, aku menyarankan kalau bisa pakai PC, pakai PC. Tapi kalau memang kendala hanya bisa lewat HP ya nggak apa-apa, Bismillah. Karena itu untuk memudahkan. Ya udah, tapi kita sambil jalan ya. Karena barang-barang yang tadi diminta untuk cari ini sangat semoga ya, semoga bermanfaat buat belajar kita di pagi hari ini. Karena kalau yang misalnya P-nya itu pensil, karena kemarin kita coba cek ke tetangga sebelah games kayak gini, P-nya langsung keluarinnya pistol, tapi Waduh, pistol-pistolan. astagfirullahaladzim. Pistol-pistolan tapi emang Oh, kadang-kadang agak lain orang satu ini gitu ya. Pistol anaknya di bawah-bawah dapat aja lagi. Nah, yang P-nya ini ternyata pena atau pensil atau pulpen. Nah, atau yang belum coba cari P-nya yang pena ya atau pensil atau pulpen. Karena yuk dicatat ya, dicatat kegiatan kita, belajar kita untuk mengikat ilmu. Dan itu jadinya berdobel-dobel tuh ibadahnya. Ibadah nyari ilmunya dapat, ibadah nyatetnya pun juga dapat. Nah, terus kemudian yang ininya dapat hak, oh HP, wah bagaimana nih? Ada distraksi nih, nggak apa-apa. Karena HP ini nanti mau kita pakai, teman-teman. Jadi syaratnya HP ready disiapin, tapi hanya digunakan sesuai instruksi saya. Sepakat? Bisa? Siap? Masya Allah. Oke. Kita mulai ya, teman-teman. Bincang kita di pagi hari ini. Maka yuk teman-teman kita buka dulu dengan membaca tauz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka lagi yang jawab salam saya doain rezekinya barokah, dapat jodoh yang soleh solihah, eh, bisa segera umroh ke tanah suci. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Ya Allah, alhamdulillah. Udah pada sahur kan ya? Pada sahur kan? Udah. Semoga pada sahur ya, biar kuat. Masih panjang nih perjalanan kita. Nunggu beduk. Nah, teman-teman, alhamdulillah binikmati tatimu salihat. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa jumpa di pagi hari ini. Insya Allah di pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai walaupun temanya mungkin bukan tema santai ya. Tapi insya Allah tetap tema yang akan membawa kita santai di surganya insya Allah. Ya. Ada yang tahu tema hari ini temanya apa? Boleh dong di spill di chat. Apa di prank sama sama panitia gak dikasih tahu? Belum, belum kasih tahu, Bang. Wah, gokil.
Kalau kalau aku to the point ya, temanya tentang dakwah, guys. Udah to the point aja, temanya tentang dakwah. Karena aku jujur nggak nyiapin PPT. Jadi formatnya ini kita ngobrol, temanya tentang seputar dakwah. Siap, guys? Wah, seputar dakwah gimana tuh? Wah, dakwah nih. Apa tuh dakwah tuh? Masya Allah. Nah, teman-teman, tapi sebelum itu, boleh yang sudah ready HP-nya, silahkan di QR, di scan. Kita update dulu nih kabar-kabarnya. Yang mungkin kondisinya menggunakan HP, bisa di copy saya ini ya, saya tulis di chat ya. Jadi di copy paste aja kodenya, terus buka nanti websitenya Mentimeter, klik 41007135 gitu. Oke, yang ini ditunggu. Bukan. Dia nge-share ke sini. Nah, jadi satu kata untuk kabar hari ini silakan ditulis strong. Oke. 417175. Oke, boleh bisa dikirim lagi ya dua kali boleh. Boleh dikirim dua kali, monggo. Bersyukur. Nah, monggo. Jadi kalau udah di-scan ya, jadi eh, rule rule apa ya, rule of game-nya di kegiatan kita pagi hari ini ketika ketika teman-teman udah nge-scan HP ini, tolong HP-nya udah jadi utak-atik standby aja ya. Jadi kan saya tadi nyuruh gunain HP-nya untuk scan ya udah. Kalau nggak ada atau apa nggak ada instruksi lainnya ya udah jangan dilakukan apalagi tapi jangan digunakan untuk hal lain HP-nya. Untuk kecuali yang tadi memang dia ngezoomnya pakai HP ya nggak ada masalah gitu. Ya. Oke, aku baca dulu ya kabar hari ini. Kaget. Kamu kenapa kaget? Siapa yang ngagetin? Pagi-pagi udah kaget. Ya Allah, ada ini apa? Ada nggak sengaja nginjek cicak? Apa gimana? Kasihan banget pagi-pagi udah kaget ya. Ini siapa yang kaget? Boleh cerita gak? Kenapa kaget? Kepo banget sumpah. Aduh. Hah? Ada yang mau cerita? Kenapa kaget? Pagi-pagi udah kaget ya Allah. Oh, nggak apa-apa kalau anonim ya udah malu nggak apa-apa. Nah, strong, alhamdulillah nggak tidur. Nangis baik ya Allah. Kenapa? Semoga Allah tenangkan gitu ya. Apapun yang sedang dijalani, dialami, Allah berikan kemudahan, Allah berikan jalan keluar dan keberkahan untuk urusannya ya. Baik. Oh, tapi nangis baik ini kayaknya kegabung gitu ya, guys. Nangis baik. Ya, alhamdulillah nangis dalam kebaikan. Bagus juga sih nangis dalam Masya kebaikan. Allah. Boleh, boleh, boleh. Masya Bukan Allah. nangis jahat. Gak nangis jahat. Senang pagi-pagi dah jalan, Kak. Wih, keren. Barokallah, ih, keren tahu. Bisa tetap ngejaga ritme olahraganya pagi-pagi ya. Keren, keren, keren. Terus ini apa? Habuka. Habuka apa? Jangan buka dulu, belum beduk, guys. Astagfirullah. Istighfar, istighfar. Jangan, jangan mokel, jangan mokel. Masya Allah. Baru buka kali maksudnya HP-nya ya. Oke, OVT. Dikit. Kenapa? Apa yang lagi dipikirin? Ya, nggak apa-apa. Salah satu cara terbaik untuk meminimalisir OVT. Gue nggak rahasianya apa, guys? Bukan berarti jangan mikir ya. Tetap mikir. Tapi coba ya. Coba gini deh, buat bareng-bareng ya, bareng-bareng. Gini, pasti kalau OVT kita OVT karena sesuatu kan, ya OVT karena sesuatu, ya nggak sepakat nggak? Sepakat. Nah, kalau kita lagi OVT karena sesuatu, coba pertama sadari dulu gini, gimana perasaan kita terhadap hal itu gitu? Apa yang dirasa? Sedihkah? Bingungkah? Marah? Atau gimana? Coba sadari itu. Nah, perasaannya nggak enak kan ya? Nggak enak ya.
Nah, kalau sudah sadar, kalau belum masih apa sih ini perasaan, coba pelan-pelan disadari, ini rasa apa gitu. Tapi kalau misalnya itu udah kita akui sesimpel, oh ini nggak nyaman dirasain, ya, coba nih teman-teman bertanya sama diri, emang apa sih yang aku pikirkan terkait hal ini? Apa sebenarnya yang aku pikirkan? Dari kekhawatiran ini misalnya, dari kecemasan ini, memang apa sih yang aku pikirkan? Kira-kira baik nggak tuh yang dipikirin? Atau justru atau justru buruk pikiran itu? Nah, kalau pikiran itu nggak nyaman, pikiran itu bikin perasaan kita nggak nyaman, ya, aku boleh nanya ya, jawabnya dalam hati aja nggak apa-apa. Boleh sih jawab meskipun, tapi di off mic aja nggak apa-apa. Dengan pikiran-pikiran itu semua, boleh nggak teman-teman pikiran itu diganti? Boleh nggak pikirannya diganti? Boleh. Bisa nggak teman-teman pikirannya diganti? Mau nggak pikirannya diganti? Mau? Gak nyaman kan tadi ya? Yang dipikirin tuh bikin perasaan kita nggak nyaman kan? Nah, mau nggak pikirannya kita ganti? Kalau mau, kapan? Sambil pelan-pelan ambil nafas, kita ambil jeda. Kita ya kita tahu, oke, pikiran ini nggak baik dibiarin lama-lama. Maka boleh nggak nih diganti pikirannya? Boleh ya? Mau nggak pikirannya diganti? Mau ya? Kalau iya, kapan? Kita ganti sekarang ya. Coba mulai pikirin ini. Allah itu Al-Alim As-Sami'. Nggak ada satupun yang paling tahu kondisi kita, isi hati kita. Nggak ada satupun yang mendengarkan isi hati kita melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu isi hati kita, Allah tahu kondisi kita. Allah As-Sami' Al-Alim. Terlepas gimana orang lain tentang sikap mereka kepada kita. Tapi coba deh, coba pelan-pelan ambil jeda. Allah itu Al-Alim As-Sami'. Gak ada satupun yang lebih tahu, lebih dengerin isi hati kita melebihi Allah. Allah tahu kesulitan kita, atau Allah tahu. Dan Allah itu Al-Fattah Ar-Razzaq. Nggak ada satupun yang lebih mampu membukakan jalan untuk kita. Nggak ada satupun yang lebih sering ngasih rezeki sama kita melebihi Allah. Allah tahu kesulitan kita. Bahkan sebelum-sebelumnya Allah tahu kesulitan kita gimana. Tapi Allah juga Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang tahu nih tentang kita, isi hati kita, kondisi kita hari ini. Allah juga yang paling sayang sama kita. Nggak ada satupun yang lebih sayang, lebih cinta dibanding Allah Subhanahu wa Ta'ala sama kita. Dan Allah itu Al-Fattah Ar-Razzaq. Nggak ada satupun yang lebih mampu membukakan jalan untuk persoalan-persoalan kita melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga teman-teman
kebaikan itu ya kadang-kadang Allah datangkan dengan cara yang nggak diduga-duga, bahkan mungkin nggak terukur. Ketika kita dihadapkan dengan satu kesulitan, karena pada dasarnya hidup itu ya namanya pasti ujian gitu, pasti ada aja masalahnya. Kalau nggak ada masalah nggak hidup namanya, ya. Tapi sadarilah bahwa Allah bilang nih di surat Al-Insyirah, Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama satu kesulitan itu ada banyak kemudahan. Coba deh teman-teman kalau diingat-ingat. Bukan cuma di sekarang aja, di sebelum-sebelumnya kita ada loh ngalamin kesulitan-kesulitan ya nggak sih? Ada aja ujian-ujian sebelum kita. Di sebelum kehidupan kita hari ini gitu ada aja. Tapi coba diingat-ingat, gimana caranya Allah ngasih jawaban, membukakan solusi untuk kita. Bahkan nggak sedikit ceritanya, kadang-kadang Allah kasih jawaban yang kita ikhtiarnya teh apa, taunya dapatnya yang kayak gimana gitu dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena tadi bahwa memang dalam satu kesulitan Allah menciptakan satu kesulitan itu sepaket dengan satu kemudahan. Bukan satu kemudahan bukan. Kalau dalam tafsirnya itu innamal usri yusro itu maknanya kayak kalau di bahasa Inggris mungkin teman-teman relate nih kalau pakai bahasa Inggris ada book, ada the book gitu ya. Kalau misalnya aku bilang I read the book, nah itu berarti aku nih baca sebuah buku yang ini, oh ngerti banget nih maksudnya buku yang dimaksud, kan gitu ya kalau dalam konteks bahasa Inggris, ya kan? Tapi ketika ngomongnya I read book, nah ini bukunya yang dimaksud buku yang kayak gimana kan gitu. Maka ternyata Allah menjelaskan kesulitan itu kayak tadi the book definitif. Kita tahu betul memang sulitnya apa. Itu memang fitrah kesulitan yang Allah ciptakan di dunia ini di kehidupan kita. Kita gampang memahami oh ini sulit. Dan mungkin sebab itu juga akhirnya kita gampang terdistraksi fokusnya sama sulitnya aja. Hanya saja Allah ciptakan kesulitan itu sepaket dengan kemudahan yang sifatnya kayak tadi book nggak jelas ini jumlahnya berapa, buku yang kayak gimana. Begitupun dengan kemudahan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita dalam satu kesulitan itu Allah hadirkan dengan sepaket dengan kemudahan yang kita nggak tahu. Kadang-kadang nggak ngeh bahwa sebenarnya Allah banyak kasih kemudahan kayak hari ini, entah kesehatan tetap Allah jaga. Coba diingat-ingat disadari banyak celah-celah syukur yang bisa kita lihat bahwa ini adalah kemudahan-kemudahan dari Allah. Dan itu nggak cuma satu dua, bahkan banyak. Nggak sebanding dengan kesulitan yang mungkin hari ini kita rasakan. Tandanya apa? Tandanya apapun cerita kita hari ini, Allah selalu ada kok untuk kita. Nah, nggak apa-apa teman-teman kalau misalnya masih ada yang ngeganjel pikirin ya udah nggak apa-apa. Itu juga bagian dari eh, fitrah ya dari ciptaan Allah untuk kebaikan kita juga. Artinya ada ada hal yang itu menjadi bumbu dari cerita kehidupan kita. Tapi gini, aku hari ini sebenarnya pingin bahas sesuatu yang mungkin kalau teman-teman kita akan dalemin gitu ya. Ini adalah suatu episode yang untuk kategori perjalanan hidup seorang manusia. Jalanan ini jalan yang memang malah lebih banyak tantangannya sebenarnya. Tadi udah aku spill ya dakwah. Tapi ada satu hal yang penting untuk kita bangun dulu framework berpikirnya ya sebelum kita bahas tentang tema dakwah ini. Karena tadi kita mulai dengan, aduh, hidup ini penuh dengan ujian. Terus kita harus memilih jalan yang lebih banyak lagi, yang tantangannya juga luar biasa. Kita perlu fahamkan dulu satu framework bahwa kan di sini pada puasa semua ya, insya Allah ya, puasa dong. Ah, tapi coba kita cek dulu di chat. Pada puasa kan? Puasa coba mana chatnya?
Puasa semua ya hari ini ya, puasa ya. Oke, Kak Rafida puasa. Yang lain puasa, oke. Puasa, oke. Puasa insya Allah. Puasa, iya. Nah, maka teman-teman, puasa ini gak semua manusia Allah pilih bisa puasa ternyata. Karena memang panggilan puasa ini panggilan untuk orang-orang beriman, untuk kita semua. Makanya ya ayyuhalladzina amanu. Nah, maka untuk kategori orang beriman, untuk tema orang beriman, ketika bicara soal ujian, ya, ujian itu tabiat iman, teman-teman. Ujian itu tabiat iman. Maksudnya gimana? Kita, insya Allah, memang Allah pasti uji. Mau yang gak beriman ataupun gak beriman. Ya, ini perlu di-highlight. Kita pasti dapat ujian manusia ya. Bahkan makhluk Allah, hamba Allah pasti dapat ujian. Bahkan kalau konteksnya manusia, mau beriman gak beriman pasti dapat ujian. Bahkan kalau teman-teman mungkin pernah tahu lagu ini, walaupun kalau saya nyanyi ketahuan usia aja, tapi bodo amat lah ya. Pernah dengar gak lagu ini? Trouble is a friend, trouble is a friend. Oh, jelek banget lagi suaranya. Itu pernah tahu ya lagu itu? Mungkin ada yang nggak tahu apa sih itu lagu apa. Itu ada lagu seorang penyanyi barat ya namanya Lenka. Cuma ya beliau setahu setahu aku sampai sekarang belum jadi muslimah sih ya. Kita doakan aja biar cepat-cepat syahadat lah, kasihan. Amin ya. Maksudnya gini, eh lagunya ini menurut aku luar biasa gitu ya. Katanya gini, trouble is a friend. Masalah itu temen gitu. Masalah itu temen. Gila akrab banget gak sih sama masalah sampai dianggap temen? Tapi emang kayak begitu hidup kita. Jadi mau kayak gimana? Emang semua orang pasti dapat ujian. Mau kita lihat di Instagram kayak keren banget nih orang, aduh asik ya hidupnya bahagia ya, ih pasangannya, ih solehnya, ih solihahnya. Nggak guys, itu cuma yang kelihatan doang di sosmed. Aslinya ujiannya ada yang kalau kita tahu, ya Allah untung bukan di gua ujiannya gitu. Setiap orang tuh punya dapat ujiannya gitu. Mau yang beriman gak beriman semuanya sama dapat ujian. Hanya saja untuk orang beriman di tema bab orang beriman, ujian itu tabiat iman. Artinya apa? Insya Allah ujiannya kita sesuai dengan kondisi iman kita. Sesuai dengan level iman kita. Gak akan melampaui itu. Sehingga insya Allah sesuai kemampuan kita. Kenapa? Makanya nih ada satu pembahasan ulama itu menarik menurut aku. Ada 3 level ujian untuk orang-orang beriman. Ada ujian yang levelnya itu namanya ar-roja. Ar-roja itu artinya memulangkan. Bagaimana tuh? Jadi ada teman-teman hamba-hamba Allah di kondisi keimanan tertentu, di kondisi kita, di kondisi tertentu, itu Allah uji. Biar apa? Biar balik lagi sama Allah. Allah pikir ya Allah, kamu kejauhan sini, kamu nggak bisa apa-apa kalau nggak ada aku sini. Aku uji, tuh kan kamu butuh aku, dan doa 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 doa. Balik balik sini 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 sini. Kamu nggak bisa ngandelin diri ngandelin diri sendiri tuh nggak bisa. Kamu perlu ngandalin aku, ngandalin Allah. Ada ujian-ujian Allah untuk hamba-hambanya di kondisi tertentu. Ujiannya ujian ar-roja untuk bikin kita balik lagi sama Allah, pulang lagi sama Allah, sujud lagi sama Allah, healing lagi sama Allah. Dan ada juga ujian di level yang kedua nih, namanya ujian ar-rofa. Apa tuh maksudnya ujian ar-rofa? Ujian ar-rofa itu artinya ujian untuk meningkatkan level, menaikkan derajat. Ada hamba-hamba Allah di kondisi keimanan tertentu, di kondisi kita tertentu, mungkin udah keluar dari fase futur gitu ya. Jadi fase yang lebih future gitu ya. Jadi fase yang lebih baik gitu maksudnya.
Di kondisi tertentu dapat lagi ujian. Dan ujian itu ternyata bukan ujian sekedar. Kadang ujiannya sifatnya musibah, tapi pas dapat musibah, ih tetap bersabar. Dikasih tuh ujian-ujian yang sifatnya anugerah. Banyak orang muji dia, ada orang yang seneng sama dia, popularitas. Tapi ternyata justru orang ini malah bersyukur. Alhamdulillah, tapi ini bukan karena hebat saya, ini hebatnya Allah. Diuji tuh malah makin bersyukur, makin gak sombong. Nah, ada hamba-hamba Allah di kondisi keimanan tertentu diuji biar apa? Biar naik levelnya di sisi Allah dan di sisi hamba-hambanya. Derajatnya naik, jadi naik kelas. Nah, tapi ada ujian level ketiga yang insya Allah itu bukan level kita. Bukan karena kita hebat. Memang karena ini levelnya para nabi, para anbiya, levelnya wali-wali Allah. Ujiannya apa? Ujiannya adalah al-kasyaf. Apa itu al-kasyaf? Ujiannya untuk menyingkapkan kemuliaan Allah. Maaf, untuk menyingkapkan kemuliaan hamba-hamba Allah yang Allah pilih. Ini loh hambaku, Nabi Musa. Kalau diuji, tuh sabarnya lihat tuh. Tuh bagaimana taatnya. Ini loh Nabi Sulaiman. Tahu ya ujian Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman tuh ujiannya apa? Ada yang tahu nggak teman-teman? Nabi Sulaiman ujiannya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Boleh di Banyak harta, apa? Karodotul Kajana? Apa ujiannya? banyak banyak hartanya diberi Banyak hartanya. diberi Oke, nggak apa-apa. Diberi apa? Banyak hartanya diberi. diberi kekuasaan, kesempatan untuk memimpin dan berkuasa. Oke, berkuasa, kekuasaan, memimpin, kaya, kata Kak Ilma, kata Kak Syahril kenikmatannya banyak, kata Kak Revina, harta dan tahta. Ujian ternyata ya teman-teman sepakat ya. Padahal ini yang kita kadang-kadang pingin kan ya, ya nggak sih? Tapi ini ujian loh tuh, ini ujian mau diuji. Cinta. Tapi itu emang ujian. Cuma kita coba lihat ketika ujian bahkan di satu kisah Nabi Sulaiman itu lagi jalan sama pasukannya guys. Kalau di surat Al-An'am kalau nggak salah ya. An-Naml lagi jalan sama pasukannya. Cukup-cukup jalan bawa kuda. Tiba-tiba ternyata tempat yang mereka akan lalui itu ada segerombol semut, pasukan semut gitu ya. Ya, barisan semut yang lewat. Nah, pimpinan di pasukan semut ini di barisan semut ini bilang, awas awas minggir minggir. Ada pasukan Sulaiman mau lewat. Sungguh mereka nggak tahu kalau ada kita nih gitu. Ternyata suara semut tadi kedengeran sama Nabi Sulaiman. Kaget kan Nabi Sulaiman? Kenapa kaget? Kalau tadi nih yang kabarnya kaget, jangan-jangan nih kagetnya sama nih. Kaget Nabi Sulaiman. Kok kaget? Karena nggak dipelajari, nggak belajar bahasa semut, tiba-tiba bisa bahasa semut. Coba tuh, teman-teman belajar bahasa Inggris lesnya berapa lama? Kalau ngambil IELTS gitu kan, itu ngam- belajarnya berapa lama? Butuh berapa lama? Kita bahasa Arab misalnya, kalau mau jago bahasa Arab belajar berapa lama? Ini Nabi Sulaiman jalan-jalan bisa bahasa semut, coba guys. Bahasa hewan, bahasanya hewannya juga semut yang kita aja nggak tahu suaranya gimana. Gimana tuh? Maka di ayat itu ada kalimat tuh fadhika sempat agak ketawa gitu Nabi Sulaiman. Tapi setelah itu ya Nabi Sulaiman doa. Doanya unik banget. Doanya gini. Makoli. Ini beda lagi. Mungkin ini beliau kaget juga kali ya. Masya Allah kaldo. Nah, doanya gini. Nabi Sulaiman habis itu langsung doa. Doanya tahu nggak? Doanya mungkin kalau kita baru potong sepenggal awalnya kita agak heran nih. Karena doanya Nabi Sulaiman minta dikasih kekuatan lagi sama Allah. Robbi auzi'ni bahasa Arabnya. Ya Allah, habis bisa nih bahasa hewan, jalan-jalan bisa bahasa hewan gitu kan, bahasa semut lagi. Langsung doa, Robbi auzini, ya Allah berikan saya kekuatan. Wah. Nah, kira-kira menurut teman-teman,
Kok Nabi Sulaiman minta kekuatan? Emang kurang kuat apa lagi itu Nabi Sulaiman? Harta ada, pasukan banyak, bahkan jin jadi pasukan. Kendaraannya bisa kendaraan awan. Dragon Ball aja cuma fiksi gitu kan. Ini Nabi Sulaiman kendaraan beneran awan gitu. Nah, pasukan jin, hewan-hewan jadi pasukan. Tapi tiba-tiba Nabi Sulaiman minta doanya, doa minta kekuatan. Robbi auzi'ani. Teman-teman ada yang tahu nggak kenapa Nabi Sulaiman minta doa kekuatan? Ada yang tahu nggak guys? Eh, tahu nggak kuat untuk apa? Ya kita kita lanjutin ya ayatnya. Tuh, benar kata Kak Farafida. Ternyata Nabi SAW minta doanya, Robbi auzi'ni an ashkura ya Allah, berikanlah saya kekuatan agar saya mampu bersyukur. Nah, karena tadi itu ujian kan. Tapi di sini jadi hikmahnya. Karena ujian Nabi SAW ujian level Nabi. Untuk menyingkapkan nih loh, hambaku dikasih ujian nikmat, kayak gini sikap yang benar. Bersyukur, keren kan? Padahal ujiannya gak bakal kayak kalian tuh, ujiannya lebih, insya Allah lebih mudah lah. Tapi yang kayak begini tuh beliau bersyukur loh. Masa kalian nggak bersyukur ujiannya dikasih duit sekian doang saldonya masih. Tapi masa nggak bersyukur misalnya ya. Contoh gitu. Nah itu ujian para nabi kayak gitu teman-teman. Maka pada dasarnya ketika ada konteks yang bilang wajar nabi boy. Kita bukan nabi boy. Enggak. Sama. Ujiannya sama. Kita dapat ujian sama seperti nabi di konteks yang sama. Cuma beda level aja. Cuma kita perlu tahu gimana cara mereka karena memang sifat ujian mereka untuk menyingkapkan kemuliaan hamba-hamba Allah agar kita bisa belajar. Oh gini loh dikasih ujian anugerah bersyukur kayak gini. Robbi aunsini an asykur. Karena nanti di satu momen doanya dikabulkan Nabi Sulaiman ketika eh, berkumpul tuh pasukan-pasukannya untuk gimana dakwahin Ratu Bilqis karena Ratu Bilqis nggak mau beriman dengan pasukannya malah nyogok gitu ya di satu kisah malah nyogok untuk ya udah kita damai aja. Nabi Sulaiman kasih sayembara, ayo siapa yang bisa pindahin kerajaan kita di hadapannya Ratu Bilqis. Nah itu semua pada berlomba-lomba menawarkan diri kan kayak ada jin ifrit menawarkan diri saya bisa memindahkan kerajaan ini dari tempat kamu berdiri duduk terus berdiri. Wah cepet banget. Wah ekspedisi hari ini paling cepet berapa lama kan? Sampai akhirnya ternyata di situ di ayat itu ada golongan dari ahli ilmu yang ternyata dengan izin Allah memindahkan hanya sekejap mata. Jadi ngedip langsung pindah. Yang di situ responnya Nabi Sulaiman kaget juga. Tapi kaget latahnya hadza min fadli Rabbi. Ya Allah, ini adalah karuniamu. Kagetnya kaget bersyukur. Nah, intinya teman-teman, aku cuma ingin ngajak kita sama-sama saling mengingatkan ya, menasihati dalam kebenaran kesabaran. Ujian itu tabiat iman. Insya Allah, apapun yang hari ini kita jalani, itu cara terbaik Allah untuk kasih yang terbaik buat kita. Entah biar kita balik lagi sama Allah, di kondisi terbaik kita kembali, atau Allah ingin naikkan level kita di sisi Allah dan di sisi hamba-hambanya. Baru satu slide. Semoga cukup ya waktunya ya. Nah, eh, boleh tahu nggak teman-teman? Boleh tahu teman-teman untuk kegiatan Spektra kan udah lama ya banyak yang berjalan gitu ya yang udah dilalui sama teman-teman. Ada yang paling berkesan apa tuh teman-teman? HP-nya boleh dijawab ya di HP-nya. Silahkan. Yang paling berkesan apa nih? Ada? Nggak ada yang berkesan berarti. Bingung dia. Maksud saya gini, yang paling berkesan kegiatannya. Nah, kan selama Spektra ada banyak kegiatan gitu ya. Mungkin pertanyaannya yang belum spesifik. Kegiatan apa yang paling berkesan? Eh, karena jujur teman-teman bersyukur ya dengan ada kegiatan ini. Aku termasuk yang ke Darul Masyafa'al belum kesampaian nih bisa ikut kaderisasi Salman, ikut Spektra dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau boleh disclaimer ya teman-teman, aku sebenarnya nggak seberuntung teman-teman. Jadi sebenarnya nggak mohon izin, nggak usah berharap banyak dari apa yang bisa aku sampaikan, ya, karena mungkin nggak sebaik
perjalanan ilmu teman-teman sebenarnya. Aku bisa dibilang di kampus itu, kalau mungkin teman-teman juga sama-sama di kampus gitu ya, perjalanan aku untuk ya mengilmui selain belajar juga secara amanah ilmu di kampus gitu ya dari orang tua juga, di aktivitas-aktivitas dakwah lainnya ya udah jalannya belajarnya bisa dibilang belajar ilmu jalanan kali ya, otodidak luar biasa dari YouTube segala macam. Mungkin yang nggak perlu berekspektasi banyak, tapi yuk kita sama-sama ya bareng-bareng berharap semoga Allah karuniai pagi hari ini dengan ilmunya, ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, dan Allah jaga kita lindungi dari ilmu-ilmu yang gak manfaat. Wa a'udzubika min ilmi la yanfa'. Nah, karena beruntung banget teman-teman bisa ikut kegiatan kayak Spektra ini gitu. Walaupun aku belum tahu detail apa sih yang teman-teman jalani gitu ya. Nah, eksklusif sharing sama PJ keren banget. Jalan-jalan, olahraga dan makan bareng. Oh iya, aku salut loh teman-teman yang lagi puasa tetap olahraga, itu keren banget. Barokallah. Barokallah, aku respect banget, respect banget. Semoga Allah sehatkan selalu teman-teman. Karena ya, Ramadan itu kalau di zaman Nabi perang Badar, guys. Perang Badar. Makanya walaupun aku juga berusaha ternyata belum rutin ya, belum serutin itu. Tapi ketika teman-teman bisa salah satu kegiatan berkesannya bahkan terorganisir gitu ya, difasilitasi olahraga itu, Masya Allah, Barakallah. Terus kemudian kewirausahaan. Wih, keren. Masih kampus udah belajar kewirausahaan. Walaupun aku nggak tahu di fase kampus semester berapa atau sarjana yang mana. Tapi ketika dapat kesempatan belajar ilmu di kampus pun sambil belajar bisnis itu mahal banget. Aku belajar bisnis itu justru pasca kampus. Jadi udah mah di kampus belajar dakwahnya ilmu jalanan, otodidak gitu ya. Pasca kampus belajar ilmu jalanan lagi untuk bisnisnya. Ya, bifadlillah insya Allah. Kemudian, nah, ahad time. Ahad time apa tuh? Ambil hikmahnya aja bukan sih? Barang AAD, oke. Quran time. Exclusive sharing sama PJ. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah ini kita dalam rangka latihan ya sebelum kita mulai ke bahasan yang agak 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 lebih advance nih terkait tema dakwah. Jadi di kegiatan selama Spektra ini semoga ya jadi kegiatan yang barokah teman-teman, yang menambah kualitas diri teman-teman semua ya, kualitas diri teman-teman semua bifadlillah. Hukuman. Siapa ini? Luar biasa coba memikirkan hukuman. Jangan ini yang OVT lagi. Tenang guys. Insya Allah hukumannya Allah mudahkan. Ya, pada dasarnya tadi ujian, karena hukuman juga bagian dari ujian hidup gitu ya. Semoga itu tanda cara terbaik Allah untuk kasih yang terbaik buat kita juga. Entah akhirnya kita jadi belajar ilmu baru, sehingga itu meningkatkan kualitas diri kita. Jadi jalanin aja. Enjoy aja insya Allah. Oke. Bisa off HP lama ternyata. Ya Allah. Ih asli. Serius kegiatannya kayak gitu. Nikmat banget asli. Keren, 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 keren. Aku respect dan apresiasi buat teman-teman yang bisa ngejalanin itu, menikmati itu. Semoga berlanjut dari sisi kenikmatan dan kenyamanannya ya, mengelola diri kita dengan HP gitu ya. Masya Allah, dan ternyata aku kuat, barakallah. Oke, makasih teman-teman. Oke. Sekarang ya, kita mulai masuk ke tema boleh ya? Nah, santai aja kita bahas dakwah. Tapi kenapa jadi ini penting untuk bagian kehidupan kita? Kalau misalnya ujian hidup itu pasti ada ujiannya, mau kita beriman gak beriman, dan kita udah mulai kenal bahwa pada dasarnya ujian itu ada 3 level, dan level kita ada di level 1 dan 2, bukan ujian levelnya Nabi nih, kita ujiannya level 1 dan 2. Nah, tapi tahu nggak yang kerennya apa? Ujiannya kita bukan ujian level Nabi, tapi asik, kemuliaan yang Allah hadirkan untuk kehidupan kita dunia akhirat, justru salah satu pilihan kemuliaannya jalannya para nabi, itu jalan dakwah. Nah makanya aku di sini pingin tahu si kepo, coba nih, coba teman-teman tulis aja ketika bicara soal dakwah yang tergambar, coba tulis 2 kata yang paling menggambarkan dakwah bagi teman-teman.
Baik dan berubah. Oke. Oke, tujuan hidup. Bagus. Oh, berarti sama nih. Oh, visi keluarga. Wih, barakallah. Semoga Allah pertemukan dengan pasangan sevisinya ya. Pasangan sevisinya. Masya Allah. Jadi keluarga dakwah berarti. Barakallah, barakallah. Tujuan hidup juga. Hidup dan mati. Oke. Hidup dan mati. Oke. Allah pertemukan dengan penghulunya. Masya Allah. Amin, amin, amin. Influencer kebaikan. Hmm, ini keren nih. Singkat, padat, amanah. Nah, singkat, padat, amanah. Mantap. Betul. Bermanfaat. Uh, Masya Allah. Keren, keren. Apalagi nih, penuh perjuangan. Semangat, semangat guys. Kerasa ya perjuangannya. Kalau dari ceritanya tadi, untung kuat ya olahraga. Aku nggak tahu sih olahraganya kayak gimana sebenarnya. Tapi ya luar biasa. Jadi udah dapat spoiler-spoiler perjuangannya ya. Oke, makasih teman-teman yang udah sharing gitu ya. Boleh dok, boleh nggak aku dengar satu deh ya. Eh, Ikhwan atau akhwat. Ada nggak yang mau sedikit sharing? Kenapa dua kata itu yang paling menggambarkan dakwah bagi teman-teman? Satu ikhwan, satu akhwat deh. Ada yang mau sharing? Entah baca apa, entah dengar dari siapa. Karena sesi kita ini sebenarnya sesi ngobrol teman-teman. Iya. Jadi aku juga pengen dengar dari cerita teman-teman. Atau aku Boleh, boleh 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 ini. ada yang mau volunteer barangkali. Nggak apa-apa, Bang Husen. Kalau gitu izin teman-teman. Aku pakai prinsip touchscreen ya. Aku touchscreen siapa nih ya? Yang aku minta unmute. Ya boleh ya. Pingin denger. Aku dari Ikhwan dulu deh. Pingin denger dari Bang Raihan boleh? Assalamualaikum Bang Raihan. Kak Raihan. Eh, Masya Allah. Ya, aman-aman. Kalau Kak Raihan apa Oke. nih? Dua kata yang paling menggambarkan dakwah bagi Kak Raihan. Yang itu pesan buat Apa? ini semua Oh, bermanfaat ya? yang info baik Kang. Oh, influencer kebaikan. Boleh tahu kenapa, Kak? Baca apa atau dapat dengar dari siapa gitu? Soalnya ini udah sering jelas sama temen aku Mbak itu siapa? Ya sih apa ya, dulu saya ingat ada ini di dari dia yang punya eh, manggil atau sekali ini karena itu bisa menggunakan kita terus Hmm. step itu terus bisa lain nanti di itu Kak Raihan, Afwan, agak putus-putus. Mungkin ditulis kali Bang. Ah, iya. Punten ya, Kak ya. bisa di Soalnya suaranya agak putus-putus. Makasih tapi Kak Rehan. Tapi kalau misalnya berkenan boleh ditulis Kak, biar jadi insight menarik karena ini termasuk yang unik nih influencer kebaikan. Semuanya sih unik, makanya aku pingin denger. Aku boleh dengar dari satu orang lagi yang laki-laki ya, sebelum ke perempuan satu. Pingin dengar dari Bang Saidur Rahman As-Siddiqi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Lebih akrab sapanya di apa Bang? Bang Bisa Said. dipanggilnya Sayid, Sayid. Kak Said. Oke, Kak Said apa nih? Dua kata yang paling menggambarkan dakwah bagi Kak Said. Ruh kehidupan. Wah, kenapa Kak? Ini menarik banget. Dengar dari siapa atau baca apa Kak? Sebenarnya saya tidak join Mentimeter ya, hanya memilih dari yang
opsi yang ada di sini. Oh gitu. Nggak apa-apa. Gimana gimana? Hmm, Merasa relate yang ruh kehidupan ya? Oke. dari buku apa ya? Bingung juga sih referensinya apa ya. Tapi selama beberapa waktu ke belakang banyak melibatkan diri di aktivitas-aktivitas kebaikan, khususnya aktivitas dakwah, Hmm. itu merasa lebih hidup, ruhnya lebih lebih apa ya, lebih tenang, lebih bergerak, lebih nyaman lah. Jadi Hmm. itu dua kata yang paling menggambarkan ruh kehidupan. Rasanya Masya sulit Allah. untuk meninggalkan aktivitas ini. Sekalinya nyaman, sulit untuk keluar lagi. Masya Allah. Alhamdulillah. Makasih Kak Sayyid. Alhamdulillah. Oke, yang akhwat ya, izin. Aku ingin dengar dari sebentar. Dari Kak Aisyah boleh? Kak Aisyah Nur Asman. Apa Kak? Ya, Dua kata yang paling menggambarkan dakwah bagi kakak. kalau dari saya itu konsisten dan belajar, Kang. Oke, kenapa tuh? Ya, karena selama kita berkecimpung di sana gitu, kita harus selalu belajar karena apa ya, setiap harinya kita perlu untuk eh, berinteraksi dengan orang, bertemu dengan orang gitu, melakukan hal-hal kebaikan gitu, dan itu perlu untuk belajar gitu, dan banyak sekali ternyata ilmu yang kita tuh belum tahu gitu, kayak ilmu ini kita belum tahu. Dan kalau konsistennya itu karena ya itu tadi kita harus terus belajar dan eh, kita akan terus ada di jalan ini gitu. Meskipun eh, apa ya fase kehidupan kita berubah, tapi kan kita tetap eh, akan ada di jalan itu. Ketika kita udah memilih, itu kayaknya eh, sama kayak yang dibilang sama Kang Said tadi, kalau udah memilih itu kita usahakan untuk konsisten ada di jalan itu. Mungkin Hmm, itu Kang. Masya Allah. Makasih ya Kak Aisyah, luar biasa. Keren-keren nih teman-teman. Nah, izin ya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Oke, silakan dijawab teman-teman. Seberapa penting dakwah bagi teman-teman? Oke, oke. Yang lain tunggu ditunggu. Hmm. Berarti sedang dipikirkan, Bang. Oke. Wah, tinggal klik aja kok, gampang. Udah lima, udah lima. Udah lima, oke. Oke, oke. Gini teman-teman. Karena emang, oh, udah dakwah nih berat banget kayaknya bahasanya. Izin kita coba langsung. Jadi kalau insya Allah di kegiatan kita, kita banyakin bincang Quran ya teman-teman. Ya, kita coba tadabur ayat-ayat. Karena kata ulama, kalau kamu ingin berbincang dengan Allah, maka sholatlah. Tapi kalau engkau ingin merasakan nikmatnya berbincang dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Nah, asik nih kalau kita coba bahas apa ya yang ingin Allah sampaikan kepada kita tentang dakwah. Nah, jadi teman-teman, eh, yang pertama, mungkin aku akan langsung ke tema ini. Jadi teman-teman, ayat surat As-Saff ayat 2 ini, ya, sebenarnya ayat yang turun, mungkin kalau di kalimat hari ini, turun akibat konteksnya ada yang ngomong, we walk the talk, not only talk the talk. Ya. Wah, gimana tuh? Ada pernah dengar gak? We walk the talk, not only talk the talk. Nah, konteksnya sebenarnya mirip-mirip ke situ. Tiba-tiba turun nih ayat. Maksudnya apa sebenarnya? Ada beberapa kalangan sahabat yang waktu itu bilang, ya Rasulullah, apa nih amalan yang Allah cintai sehingga kita bisa lakuin? Gak lama tiba-tiba ada perintah jihad. Muntaber.
Apa tuh muntabar? Mundur tanpa berita. Gak ada kabar tiba-tiba. Maka katanya tadi nyari, pingin tahu aman apa yang paling dicintai. Maka turunlah ayat ini. Wahai orang-orang beriman, nih kita semua nih yang puasa lagi hari ini apalagi Masya Allah. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa mengatakan apa-apa yang nggak kamu kerjakan? Padahal kamu bilang tadi katanya cinta, tapi nggak kamu lakukan. Nah, ini amalannya nih, jihad di jalan Allah. Ini amalannya nih, dakwah fisabilillah. Kenapa teman-teman? Karena kata Allah, kaburah maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wah, amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Aku sebenarnya ingin ngambil konteksnya di sini teman-teman. Semoga insya Allah Allah jaga kita, semoga Allah lindungi kita dari situasi wa iyadzubillah yang seperti ini ya. Karena ketika bicara meminta amal yang Allah cintai, Allah menjelaskan kayak gini teman-teman. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Nah, jadi kalau kita kembali tadi ke pertanyaan seberapa penting dakwah bagiku, biasanya ada 3 POV dan itu terjadi dialami oleh para sahabat. Ada POV yang nanyanya gini, apa yang Allah cintai saya pengen lakuin? Dakwah. Nah, kalau maka cocok nih ayat ini. Kenapa? Karena di jalan dakwah, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan. Allah tuh cinta sama orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan barisan yang teratur, disiplin, seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kokoh. Ada kondisi sahabat ya ketika ayat ini turun di kondisi mereka, mereka dengar itu udah cukup. Oh, oke, gaskan gitu. Tapi ya sahabat sama kayak kita, beda-beda kondisi situasinya. Namanya juga manusia. Maka ada juga ayat-ayat yang menjelaskan, mengingatkan tentang pentingnya dakwah bagi kehidupan kita dengan kalimat yang begitu indah dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ke-11-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim." Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Ah, tahu nggak teman-teman? Ayat ini ada 2 hal yang menarik ketika Allah sampaikan ini kepada kita, kepada orang beriman. Pertama, eh, aku pernah dalam satu momen belajar, entah kalimat dari sahabat atau dari tabiin waktu itu. Cuma kalimatnya pertanyaan gini, kenapa tijarah? Kok bisa ya Allah ngajak kita berbisnis gitu? Padahal hidup kita ini milik Allah, dari Allah. Harta kita pun dari Allah, rezeki dari Allah. Banyak bagian dari kehidupan kita, bahkan semuanya itu dari Allah, milik Allah. Lantas apa modal kita sehingga bisa bisnis sama Allah kan gitu. Tapi betapa Allah memposisikan kita semulia itu. Kalian ini mitra bisnis. Aku ingin ngajak kalian jual beli. Kalimatnya mau nggak? Maka ini nanti POV yang kita bahas, karena tadi kan kemarin diajarin kewirausahaan. Ini kita akan pakai POV orang orang pembisnis. Ini diajak bisnis sama Allah. Yang profitnya, keuntungannya, tungjiku min adzabin alim. Bisa nyelamatin kita dari azab yang pedih. Maksudnya gimana tuh azab pedih? Pernah di suatu kisah sahabat, Utsman bin Affan, teman-teman tahu sahabat Utsman bin Affan? Ada salah satu sahabat yang dijaminkan surga. Ya, dari sekian banyak sahabat yang Allah jaminkan surga, Utsman bin Affan termasuk sahabat yang dijaminkan surga. Utsman bin Affan itu, teman-teman, kalau misalnya mengingat surga neraka atau ada perbincangan tentang surga neraka itu biasa aja, teman-teman, dengerin ya. Tapi kalau Utsman bin Affan lagi jalan terus ngelewatin kuburan itu bisa nangis sampai jenggotnya basah. Coba bayangin. Dan itu jadi heran sahabat yang bersama Utsman. Wahai Utsman, kamu mengingat surga neraka biasa aja. Kamu melewat kuburan nangis. Kamu bukannya dijamin surga.
Mantunya Nabi loh. Dua anak Nabi perempuan eh, jadi istrinya Utsman bin Affan gitu kan. Makanya disebut eh, Zunurain gitu ya. Kamu dijamin surga gitu. Surganya jelas gitu kan? Pasti. Ya, lewat kuburan nangis sampai jenggotnya basah. Terus indahnya kalimatnya Utsman bin Affan bahwa kata Nabi, sungguh tempat ini adalah awal segalanya. Kuburan ini jadi penentu segalanya yang akhir kita. Kalau kita memasuki ini dengan kondisi yang baik, maka baik seterusnya. Kalau kita sukses di tempat ini, kita sukses selanjutnya. Tapi kalau kita gagal, maka kita nggak tahu gimana nanti ke depannya. Maka indahnya ayat ini teman-teman. Dari sekian banyak keutamaan yang bisa ditawarkan, Allah ngajak bisnis kita, profitnya tunjikum min adabin alim. Ini kalau secara bahasa ya. Adabin alim, kayak tadi kita bahas surat Al-Insyirah ya. Ada al-usri yusra. Al-usri itu ma'rifah, jelas, definitif. Yusronya itu nakiroh. Nggak tahu ini yang maksudnya kemudahan yang seperti apa, berapa jumlahnya. Begitupun dengan konteks yang digunakan dalam firman ini, dalam ayat ini. Adab, ya, pakai nakiroh. Bisa jadi siksa kubur, siksa neraka. Bahkan kadang-kadang kita ngerasakan gimana penderitaan atau siksa ya, azab-azab kecil di dunia gitu ya. Maka yang mau tungjikum sukses bebas dari semua penderitaan itu, Allah tawarin nih, ini kalau kalian jalanin ini bisnis, kalian bebas dari itu semua. Tungjikum min adabin alim. Kalau bahasa kitanya hidupnya Allah jaminkan bahagia dunia akhirat. Udah mah tadi kita mah nggak punya modal, modalnya dari Allah, terus Allah ngajak bisnis yang profitnya kayak begini gitu. Kira-kira bisnisnya apa? Kata Allah, tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Aku tuh waktu coba tadabur ayat ini ya, waktu itu eh, ikhtiarnya juga sambil baca tafsir Fi Zilalil Quran karya Said Kutub teman-teman. Itu ketika ayat ini dilanjut teman sahabat tuh di kondisi itu penasaran nih apa nih bisnisnya kayak gimana nih gitu. Terus muncul tuh minu nabila wa rasuli seneng gitu sahabat ya Allah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena mereka mengimani Allah dan Rasulnya. Jadi udah mah dikasih peluang yang profitnya luar biasa. Bahkan ternyata salah satu aktivitas sudah dilakukan insya Allah oleh kita. Ketika kita hadir di sini, kita puasa, kita bahas ini. Kita mengimani Allah dan Rasulnya. Sehingga tinggal menyempurnakan sisanya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan memilih jalan perjuangan di jalan Allah. Mungkin mengorbankan harta bahkan jiwa raga kita. Kenapa? Bisnis yang kayak begini, ketika itu yang kita pilih jalan ini, bisnis sama Allah, jadi karyawannya Allah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sungguh itu yang lebih baik bagi kehidupan kita jika kita tahu. Maka ini pola ngobrol apa bincangnya Allah sama kita di ayat ini teman-teman. Benar-benar kayak gimana ngajak bisnis gitu. Dengan pembukanya dikasih profit terbaiknya, ya kan? Tungjiku min adabin alim, dikasih tahu, oke, bentuk model bisnisnya kayak begini, kemudian ditambah, eh, tapi nggak cuma itu loh, yakfir lakum dzunubakum. Sungguh teman-teman, kita ini hamba yang eh, dosa-dosa kita nggak tahu udah begitu banyak dan belum tahu berapa yang sudah Allah ampuni. Udah mah itu ketaatan-ketaatan kita juga nggak tahu mana yang diterima, sedangkan kita tahu kadang-kadang masih dikit gitu, masih suka nunda-nunda. Maka salah satu amalan ya jalan yang ketika kita jalani Allah jaminkan yakfir lakum dunubakum langsung gitu Allah ampuni dosa-dosa kalian, Allah masukkan kalian kepada surga yang mengalir di bawahnya surga, di bawahnya sungai-sungai, wa masakin, dan tempat terbaik di jannah dan aden, dalikal fauzul azim. Nah itulah kemenangan yang nyata.
Dan ini benar-benar bentuk kalimatnya kayak ngajak gimana Allah ngajak bisnis sama kita. Wa ukhra tuhibbunha. Dan masih ada lagi yang lainnya yang kalian suka banget. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Dan sampaikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Nah, salah satu bahkan tadi kami baru eh, majelis ilmu juga teman-teman. Ada satu ayat yang menjelaskan intan surullah yansurkum. Jika kalian jika jika engkau atau kalian menolong agama Allah, yansurkum. Kalimatnya itu yansurkum. Jadi langsung nolong agama Allah, Allah pasti langsung tolong. Salah satu cara terbaik teman-teman kalau kita sedang menghadapi perjalanan hidup dengan dinamikanya ya, dengan der-der-dornya, kita pasti butuh dong pertolongan. Maka doa. Itu kan salah satu ikhtiarnya. Tapi sebenarnya kalau salah satu kalimat salah satu influencer ya, doakan usahamu dan usahakanlah doamu. Nah, salah satu cara mengusahakan doa gimana? Coba tolong agama Allah. Kita bantu orang lain itu nolong agama Allah. Kita mungkin berbagi itu bagian untuk menolong agama Allah. Kita sekedar menghibur orang, selama itu kita juga menghiburnya ikhlas gitu ya, lillah semoga dia senang, tersenang lagi, bahagia lagi. Itu juga bagian dari nolong agama Allah. Itulah cara terbaik untuk mengusahakan doa kita. Karena prinsipnya intan surullah yang surkum. Nah, maka sebegitu pentingnya dakwah bagi siapa? Bagi yang memang ingin kualitas hidupnya sebagaimana kualitas hidup para anbiya. Ujian kita bukan ujian level Nabi, tapi Allah kasih jalan pilihan hidup yang bisa kualitas hidupnya sebagaimana kualitas hidup para Nabi dan wali-walinya Allah, yaitu jalan dakwah. Nah, ini karena waktunya juga mepet banget, mungkin diserahkan dulu ke MC ya, kalau memang masih bisa dilanjut nanti kita lanjut. Silakan dikembalikan kepada MC. Oke. Aku dulu mungkin Bang ya. Hmm. Nah, ya makasih banyak buat Bang Taki untuk pemaparannya. Semoga bisa jadi dasar buat kita semua. Kira-kira dari Bang Taki masih ada tambahan? Oh, masih bisa teman-teman. Ini aku dimaksimalkan waktunya sampai kapan? Maksimal banget. Eh Tadi kita coba sampai 7:30 sih Bang. Takutnya juga terlalu siang. Oh gitu. Eh, Mungkin maksudnya kalau ada yang terakhir mungkin untuk penutup. Oke. Aku mungkin share video aja kali ya teman-teman ya. Jadi aku share 2 video, mungkin 1 menit 2 menit gitu ya. Nanti bisa kita tutup dengan satu diskusi singkat. Oke. Sebentar saya izin share. Oke. Jadi teman-teman, aku ingin ngajak teman-teman perjalanan yang udah teman-teman jalanin di Spektra gitu ya. Ya. Ada satu kebaikan yang Allah hadirkan untuk teman-teman, barakallahu fikum. Yang itu, yuk sama-sama kita sadari juga kebaikan ini adalah sebuah amanah juga. Tapi bukan amanah yang mungkin kalau kita aduh berat nih enggak. Tapi ini tentang bagaimana melanjutkan kebaikan yang sudah orang lain mulai untuk kita. Boleh ya, sambil simak sejenak video berikut. Apa yang dilakukan kalau kita mikir seorang bapak-bapak tua rentang kayu becak datang ke dompet duafa, paling minta bantuan tuh ya nggak Pak? Paling minta sodako tuh, atau setidaknya minta modal tuh, karena becaknya rusak gitu. Dia masuk, ngetuk pintu, masuk ke dalam, nemuin resepsionis, kemudian apa yang dikatakan? Ada yang bisa debak nggak? Pak, saya minta bantuan gitu. No. Ternyata apa? Beliau keluarkan bungkusan kresek dari kantongnya. Beliau letakkan di hadapan resepsionis dan bilang, "Mbak, saya mau sedekah di sini."
Dan sialnya ternyata uang itu dipakai untuk beli nasi yang saya makan setiap hari 5 tahun di Smart Excellence Indonesia. Yang sialnya kemudian dengan uang itu dibelikan baju, teman-teman, dibelikan seragam untuk bisa saya pakai setiap hari tuh, bersekolah. Sialnya, sial banget tuh. Dengan uang itu kemudian, dengan recehan-recehan itu kemudian dibayarkan ke orang-orang terbaik, dibayarkan ke orang-orang pintar untuk ngajarin saya biar tambah pintar tuh. Sial. Kenapa saya bilang sial? Ya sial, karena sekarang uang itu sudah mengalir dan menjadi darah dan daging saya sekarang. Kalau Anda tanya mungkin darah dan daging yang hadapan sini, yang ada di hadapan Anda sekarang, berarti ini adalah darah dan daging punya umat. Dan terlalu munafik dan terlalu naif kemudian apabila kemudian darah dan daging yang pernah merasakannya tidak pernah kembali kepada umat, teman-teman. Betapa munafik dan betapa naif. Sial. Ya, teman-teman, video tadi ingin ngajak kita bahwa apa yang udah Allah mudahkan untuk teman-teman jalani di Spektra itu adalah bagian dari perjalanan kebaikan yang telah dimulai oleh banyak orang yang akhirnya sampai juga ke teman-teman semua. Maka rangkaian kebaikan ini, teman-teman, rangkaian kebaikan ini bagian dari, kalau tadi kita bahas, intan surullah yang surkum. Bahwa ini adalah salah satu jalan terbaik yang akan meningkatkan kualitas hidup kita. Bahkan apapun, paling sederhana, apapun yang teman-teman mungkin bisa lakukan, kebaikan-kebaikan bisa teman-teman lanjutkan, itu bisa bagian dari bagian menolong agama Allah yang itu biidznillah jadi juga jalan Allah menolong apa-apa yang sedang kita ikhtiarkan. Dan mungkin di pagi hari ini ya teman-teman, sebagai penutup, ada satu momen yang itu menjadi resolusi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dan momen itu mendekati kita. Ada yang tahu nggak momennya apa? Waktunya mendekati kita nggak lama lagi insya Allah. Nah momen itu yang kita kenal sebagai Lailatul Qadar. Nah 10 malam terakhir. Kadang 10 malam terakhir kita umumnya taunya, oh saya harus iktikaf, saya ibadah. Nah, aku izin ya kasih tips sederhana agar 10 malam terakhir memang jadi momen terbaik yang semoga menjadi bekal kita untuk 11 bulan selanjutnya. Teman-teman, kalau misalnya kita ada resolusi akhir tahun, maka jadikanlah momen 10 hari terakhir itu adalah resolusi 11 bulan setelah Ramadan. Apa yang teman-teman apa yang teman-teman targetkan, apa yang akan teman-teman sedang ikhtiarkan, jadikan momen itu momen bagaimana teman-teman curhat, hadirkan ruang khusus antara Allah dan teman-teman saja yang tahu. Tapi gimana caranya menghadirkan ruang khusus antara Allah dan kita aja yang tahu, yang dimana kita bisa cerita, ya Allah saya lagi ngelakuin ini ya Allah, ya Allah saya lagi punya masalah ini ya Allah, ya Allah saya butuh jawaban ini ya Allah. Gimana caranya 10 malam terakhir ini, terlepas kita dapat yang diganjil, yang digenap, cuma bagaimana 10 kita ikhtiarin, tapi apa yang bisa kita lakukan. Mungkin biasa kita, aduh tilawah, targetan hatam segala macam, itu bagus boleh. Tapi jangan sampai ini kelewatan. Jangan sampai momen resolusi kehidupan ini teman-teman lewati. Karena para sahabat 6 bulan sebelum Ramadan nyiapin untuk momen ini. Caranya salah satunya teman-teman, jadikan sholat kita sebagai arih Nabi Sholat. Sebagai momen untuk
kita istirahatkan semua persoalan kita di momen. Jadi kalau misalnya doa ya, doa bagaimana doa terbaik di momen doa terbaik ya salah satunya di bulan Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir. Tapi salah satu waktu yang lebih baik yang terbaik lagi adalah di momen kita sholat. Jadi saya ngajak teman-teman di momen itu, di situasi teman-teman, usahakan perbanyak sholat, khususnya di momen-momen pas sujud, hadirkan rasa keyakinan. Ya, karena Allah yang bilang ini qorib, aku ini dekat. Sampaikan apa yang teman-teman butuhkan. Kalau bisa bahkan teman-teman per- perbanyak waktu kita untuk nulis apa yang mau kita sampaikan, mau kita ceritain sama Allah. Hadirkan ruang khusus itu. Nah, pas lagi sholat, perbanyak doa-doanya di sholatnya, bacaan Qur'annya. Kalau tilawah di luar sholat itu bagus, tapi akan lebih baik lagi kita memperbanyak sholat-sholat kita ketika di bulan Ramadan, yang semoga dengan itu momen Ramadan ini, malam 10 malam terakhir jadi momen resolusi kehidupan buat kita semua. Barakallahu fikum, makasih atas kesempatannya buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan untuk Bang Taki ya. Eh, dan makasih banyak juga udah mau meluangkan waktunya buat kita di sini. Eh, dan juga malah kondisinya habis menuntut ilmu lagi di tempat lain ya, langsung lanjut ke sini. Semoga bisa sama-sama jadi sedikit apa reminder kembali untuk bekal kita selaku aktivis Salman, bahwa mungkin barangkali kita suka larut dalam kegiatan aktivisme di Salman, namun beberapa kali kita suka diingatkan kembali untuk tujuan kita ada di aktivis Salman, dan sebenarnya ada amanah apa yang berada di kita selaku aktivis Salman. Barangkali itu tidak banyak atau tidak sering untuk diangkat. Mungkin untuk tanya jawab, eh, kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, nanti boleh disampaikan ke aku. Nanti aku sampaikan ke Bang Taki. Mungkin untuk sesi kali ini belum bisa ada tanya jawab dulu juga, karena sudah udah mau mendekati eh, jam 8 juga. Kurang lebih kayak gitu. Dan mungkin eh, insya Allah habis ini ada post test untuk teman-teman. Jadi silahkan untuk dijaga kembali fokusnya, karena habis ini akan memberikan post test. Dan mungkin untuk pematerian pada pagi hari ini kurang lebih demikian. Eh, dan mau ngucapin terima kasih banyak buat Bang Taki untuk udah mau menghadiri agenda ini. Dan mungkin habis ini kami izin Bang untuk ingin sama-sama melihat post-test Oke, dari Bang Taki. Masih mau di sini juga nggak boleh, atau kalau mau lanjut agenda lain juga boleh. oke. Makasih banyak teman-teman atas kesempatan kebersamaannya. Izin pamit. Assalamualaikum Oh, warahmatullahi Bang Taki mungkin dokum dulu sebelum Bang Hah? Taki duluan. Oh gitu. Dokum. Oke, oke. Boleh langsung teman-teman yang masih yang memungkinkan buat ini ya, buat on cam. Aku hitung ya, di hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih banyak semuanya. Makasih Mas Bang Taki. Jazakumullah khairan, Bang. Iya, sama-sama. Sampai ketemu lagi teman-teman. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, insya Allah teman-teman semua akan ada langsung post test terkait pematerian tadi. Untuk post testnya bisa diakses di chat Zoom. Sebentar lagi di ini di up. Waktunya hanya sekitar 5 menit saja dan soalnya juga tidak banyak-banyak. Jadi silahkan sudah aku kirim di chat Zoom, bisa diakses. Dan untuk waktunya 5 menit dari sekarang, berarti sampai 7.52.
Kalau yang udah selesai boleh tulis selesai di chat Zoom. Kalau belum, enggak difokuskan kembali buat mengerjakan. Ada 2 menit lagi. Bisa 1 menit ya. Yang udah boleh tulis sudah di chat Zoom. Oke, ada Adni yang sudah selesai. Semangat buat teman-teman yang lain. Bisa 40 detik. Alhamdulillah, Aldo sudah. Oke, Hafida udah. Oke, kita juga udah. Oke, waktunya sudah habis. Yang lain, sisanya, barangkali ini ya, masih fokus mengerjakan karena sangat serius dalam mengerjakannya. Ada sisa, mana nih? Oke, Aisyah udah. Tunggu. Zoom, Zoom. Mana Zoom ya? Tunggu, hilang. Zoom itu hilang. Stop share. Nah, Rafida udah. Oja, Oja, Wila, sama Raihan. Oja, Wila, Raihan. Oja, Wila, Raihan. Semangat buat ngerjain dah. Silakan em, bisa dilanjutkan sampai selesai. Dan setelah ini eh ada aku izin sedikit memaparkan, tapi sebelumnya ingin meminta maaf karena tadi ada kendala dalam pematerian sehingga jadi cukup jauh dari rencana awal dalam durasi agenda pelatihannya. Lalu selanjutnya kurang lebih berikut
untuk tugas yang pertama, yang mana nih ini cenderung lebih ke masing-masing teman-teman, yaitu pertama untuk membuat life plan eh, digital aja ya, nggak usah perlu ini di kertas life plan selengkap-lengkapnya silakan menurut masing-masing selengkap-lengkapnya belum tidak diberi format yang baku dulu saat ini baik yang udah ada sebelumnya ataupun baru ataupun digabung yang udah ada ditambah lagi dengan patokannya 3 poin di bawah yaitu di antara umur 20-30, 30-40 dan 40-60. Lalu yang kedua, di satu file yang sama, coba tulis semua keresahan dari teman-teman perihal apapun. Bebas, tapi maksudnya kecuali keresahan terhadap diri sendiri ya. Jadi hal di luar diri sendiri. Silakan ditulis semuanya yang memang kepikiran gitu, semua yang kepikiran pada saat ini yang dirasakan oleh teman-teman masing-masing. Lalu tulis itu udah satu tuh. Habis itu udah dapat poin-poinnya. Tulis dari masing-masing poin itu apa gimana detailnya, gimana spesifikasinya dari keresahan tersebut. Boleh menggunakan 5W1H atau menggunakan pertanyaan-pertanyaan lain kayak mungkin sudah berapa lama, apa akarnya, mengapa itu dirasakan sebagai keresahan dan bisa pertanyaan-pertanyaan lainnya. Silakan nanti dibikinnya di satu file, boleh pakai PPT, boleh pakai dokumen tulis, boleh Microsoft atau Google Docs dengan nama file life plan underscore pekan satu underscore nama. Nanti dikumpulkan di Google Classroom. Dan bagi yang belum masuk Google Classroom, jangan lupa buat masuk. Kurang lebih itu aja dari aku. Eh, Selanjutnya dikembalikan ke Uni Selin. Oke, baiklah. Sebelumnya terima kasih kepada Bang Hussein yang sudah memberikan pemaparan untuk penugasan tadi juga ya, teman-teman semua ya. Harapannya juga tadi setelah pematerian semoga ilmu yang diberikan Bang Taki tadi kepada teman-teman semua, Kang Teteh, semoga bisa bermanfaat, insya Allah tentunya. Dan bisa sampai ke hati juga ya, karena insya Allah tadi aku dengar banget Bang Taki menyampaikan beberapa poin sangat mindful gitu ya. Meskipun pagi ini ada yang ngantuk, sebenarnya aku juga tadi ngantuk dikit ya, dikit nggak tuh. Ya, tapi semoga Allah mudahkan segala urusannya gitu ya. Dan ya tadi sudah disampaikan juga tadi soal penugasan, semoga bisa diselesaikan tidak tidak dengan secepatnya tapi dengan sebaik-baiknya gitu ya. Karena kalau cepat tapi tidak eh, meaningful gitu atau tidak Ya, apa namanya gimana ya istilahnya tidak meaningful atau terlalu tergesa-gesa sa- takutnya nanti kita selalu nggak benar seadanya. ya seadanya sehingga kita nanti tidak bisa memaknai gitu penugasan tersebut gitu. Oke, karena tadi juga sudah disampaikan di penugasan, berarti juga itu penanda akhir dari kegiatan kita di pagi hari ini. Karena tadi kita sudah dokumentasi ya Bang Hussein ya, Betul, jadi betul, tidak betul. perlu dokumentasi lagi. Betul. Itu saja sih mungkin untuk kegiatan di pagi hari ini. Apa namanya semangat untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan dan sampai bertemu lagi di kesempatan pembinaan berikutnya. Untuk yang ada pertanyaan perihal tugas dan lain sebagainya, boleh untuk ditanyakan di grup agar kita bisa mendiskusikan hal tersebut. Dan mungkin yang lain juga bisa tahu ya. Dan untuk yang baru datang tadi, boleh nanti ditanya beberapa informasi kepada Kak Teteh yang lainnya gitu. Nah, sepertinya itu saja. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, rasanya nggak ada pertanyaan ya. Setelah ini ya, satu, dua, tiga nggak ada. Baik, karena nggak ada pertanyaan. Cepet banget teh ngitungnya. Ini Terafida masih standby sama kucingnya ya, Masya Allah. Sampai akhir ya, luar biasa. Tapi maskernya juga belum dilepas-lepas. Kita, karena nggak ada pertanyaan lagi, marilah kita akhiri dulu kegiatan kita di pagi hari ini. Selamat menjalankan dan melanjutkan aktivitas dan berpuasanya semoga semakin iya lah ada pertanyaan. Oke, apa teh? Boleh? Ini, eh yang notul hari ini itu dikumpulkan di mana?
Bisa di Google Classroom, Hafidah, cuma nanti bisa ditunggu untuk tempat Oh pengumpulannya. ya, siap-siap. Dia akan Terima kasih. diinfoin kalau udah ada. Iya, Siap. Terima kasih, Kang. siap-siap. Oke, Tarafida. Nanti akan diinformasikan di grup ya untuk pengumpulan notul. Jadi silakan disiapkan aja. Baik, nggak ada lagi? Satu, dua, tiga. Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya. Insya Allah kita akhiri pertemuan kita di pagi hari ini. Selamat melanjutkan dan menjalankan aktivitas di puasa yang ke apa ya, 18 ya? 18, 17 ya? 17-18. 17-18 ya. Itu saja dari aku selaku moderator dan juga kami segenap panitia. eh Maaf kalau misalnya ada sekiranya kesalahan. Dan sampai bertemu lagi di kegiatan berikutnya dan stay tune untuk di grup. Jangan lupa selalu berkabar dan kalau ada kendala untuk menginformasikannya. Itu saja yang bisa disampaikan. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar 3 kali, Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa Allahumma wa bihamdika, bihamdika asyhadu an asyhadu la an ilaha la- illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saja yang bisa disampaikan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.